Prodi IPA semester 3, di sini aku akan membahas materi mengenai klasifikasi makhluk hidup. Nah, di video ini kita akan mempelajari bagaimana sih makhluk hidup itu dikelompokkan berdasarkan persamaan dan perbedaan cirinya. Yuk simak videonya. Nah, apa sih itu klasifikasi makhluk hidup? Klasifikasi makhluk hidup adalah pengelompokan makhluk hidup berdasarkan persamaan dan juga perbedaan ciri-ciri yang dimiliki. Nah, pengelompokan ini dilakukan karena banyaknya makhluk hidup yang ada di dunia ini. Dalam ilmu biologi, klasifikasi disebut juga taksonomi, ilmu yang mempelajari identifikasi yaitu pengenalan makhluk hidup. Lalu, klasifikasi yaitu pengelompokan makhluk hidup dan nomenklatur yaitu pemberian nama ilmiah. Tujuan dari klasifikasi itu sendiri yaitu yang pertama, mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan persamaan ciri-cirinya supaya lebih mudah dipelajari. Yang kedua, membedakan makhluk hidup berdasarkan perbedaan ciri-ciri tertentu. Yang ketiga, mengetahui hubungan kekerabatan antar makhluk hidup. Semakin mirip ciri, semakin dekat hubungan kekerabatannya. Yang keempat, mempermudah pemberian nama ilmiah agar tidak terjadi keracunan. Yang kelima, memudahkan komunikasi ilmiah karena nama ilmiah bersifat universal atau dipakai seluruh dunia. Yang keenam, menyusun data keanekaragaman hayati dengan sistematis, mulai dari tingkat rendah hingga tingkat tinggi. Selanjutnya yaitu dasar-dasar klasifikasi makhluk hidup berdasarkan persamaan dan perbedaan ciri. Yang pertama ada bentuk tubuh, yang kedua ada struktur tubuh, yang ketiga ada warna, yang keempat ada alat gerak, yang kelima ada cara berkembang biak, yang keenam ada habitat atau tempat tinggal, yang ketujuh ada jenis makanan, dan yang kedelapan ada cara memperoleh makanan. Selanjutnya yaitu berdasarkan habitat. Di air contohnya itu ada ikan, ada lumut air. Lalu di darat ada kambing, padi, dan yang lainnya. Yang dua alam itu ada hewan kata, dan yang di laut itu ada terumbu karang. Nah, berdasarkan manfaat itu ada yang pertama tumbuhan obat, contohnya yaitu jahe, kunyit, kencur, dan yang lainnya. Yang kedua, tumbuhan pangan itu seperti padi dan jagung. Dan yang ketiga ada hewan ternak yaitu contohnya sapi dan kambing. Yang keempat ada hewan peliharaan contohnya kucing dan ayam. Yang keenam hewan hama contohnya tikus dan belalang. Selanjutnya yaitu berdasarkan peranan. Nah, yang pertama ada yang menguntungkan dan yang kedua ada yang merugikan. Yang menguntungkan yaitu bakteri pengurai, lebah madu, jamur ragi. Dan yang merugikan yaitu bakteri penyakit, parasit, dan hama tanaman. Nah, sistem taksonomi modern itu ada 7, dari tingkatan paling tinggi hingga tingkatan paling rendah. Nah, yang pertama itu ada kingdom atau kerajaan. Yang kedua ada phylum hewan atau divisio tumbuhan. Yang ketiga ada kelas. Yang keempat ada ordo. Yang kelima ada family. Yang keenam ada genus. Dan yang ketujuh itu ya adalah spesies. Nah, dari klasifikasi makhluk hidup 5 kingdom tadi, yang pertama itu ada kingdom Monera atau bakteri dan Archaebacteria. Ciri-cirinya yang pertama yaitu sel prokaryotik atau tidak memiliki membran inti. Yang kedua, uniseluler atau satu sel. Yang ketiga, ukuran berupa mikroskopis. Yang keempat, reproduksi dengan pembelahan biner. Dan yang kelima yaitu dinding sel berupa peptidoglikan. Nah, contohnya itu ada Escherichia coli, dan yang kedua Salmonella, yang ketiga Cyanobacteria atau gandang hijau biru. Nah, peranan Monera itu ada yang menguntungkan dan juga merugikan. Kalau menguntungkan itu yang pertama ada menghasilkan antibiotik. Nah, peranan Monera itu ada yang menguntungkan dan juga merugikan. Kalau menguntungkan itu ada yang pertama menghasilkan antibiotik, yang kedua membantu pencernaan atau E. coli, yang ketiga yaitu mengikat nitrogen bagi tanaman. Lalu yang merugikan itu ada menyebabkan penyakit seperti TB, tipes, dan kolera.
Nah, yang kedua itu ada kingdom Protista. Cirinya yang pertama eukariotik, yang kedua uniselular atau multiselular sederhana, yang ketiga hidup di lingkungan basah atau air, yang keempat ada yang autotrof, heterotrof atau campuran. Lalu jenis protista yang pertama itu ada protista mirip hewan atau protozoa. Nah, itu ada amoeba, paramecium, lalu euglena. Yang kedua itu ada protista mirip tumbuhan atau alga. Contohnya ada alga hijau, alga coklat, dan alga merah. Nah, yang ketiga itu ada protista mirip jamur. Contohnya itu seperti jamur lendir atau slime mold. Lalu yang ketiga yaitu kingdom fungi atau jamur. Cirinya yaitu yang pertama eukariotik, yang kedua uniseluler atau multiseluler, yang ketiga tidak punya klorofil, yang keempat heterotrof atau parasit atau saprofit. Yang kelima yaitu dinding sel dari kitin, dan yang keenam yaitu reproduksi dengan spora. Contohnya yaitu ada yang pertama ragi atau Saccharomyces, yang kedua jamur roti atau Rhizopus, yang ketiga ada jamur kuping, dan yang keempat ada jamur tiram. Nah, peranan fungi ini ada juga yang menguntungkan dan juga merugikan. Yang menguntungkan ada pembuatan roti atau ragi, yang kedua untuk obat abiotik, yang ketiga ada untuk pengurai. Dan yang merugikan itu yang pertama ada penyebab penyakit pada tanaman, dan yang kedua itu ada jamur parasit pada manusia, contohnya seperti panu dan kurap. Yang keempat ada kingdom plantae atau tumbuhan. Ciri-cirinya yaitu yang pertama ada eukariotik, yang kedua ada multiseluler, yang ketiga ada autotrof atau berfotosintesis, yang keempat ada dinding sel dari selulosa, dan yang kelima memiliki klorofil. Nah, kingdom plantae itu ada contohnya yang pertama Bryophyta. Nah, yang pertama itu ada Bryophyta atau tumbuhan laut. Cirinya yang pertama tidak memiliki pembuluh angkut, yang kedua hidup di tempat lembab, yang ketiga tubuh talus atau sederhana, dan yang keempat itu contohnya lumut daun dan lumut hati. Lalu yang kedua ada Pteridophyta atau tumbuhan paku. Nah, cirinya memiliki pembuluh angkut, yang kedua berkembang biak dengan spora, yang ketiga front daun paku menggulung saat muda, contohnya seperti suplir, paku tanduk rusa. Yang kelima itu ada kingdom animalia atau hewan. Ciri-cirinya yaitu yang pertama eukariotik, yang kedua multiseluler, yang ketiga heterotrof, yang keempat tidak memiliki dinding sel, dan yang kelima bergerak aktif. Nah, yang pertama itu ada avertebrata atau hewan tidak bertulang belakang. Yang pertama ada porifera yaitu hewan berpori atau spon, yang kedua ada Coelenterata atau Cnidaria yaitu ubur-ubur atau anemon, yang ketiga ada Platyhelminthes atau cacing pipih, yang keempat ada Nemathelminthes atau cacing giling, yang kelima ada Annelida atau cacing tanah, yang keenam ada Mollusca atau seafood atau cumi-cumi, yang ketujuh ada Arthropoda atau serangga, laba-laba, dan udang, dan yang kedelapan ada Echinodermata atau bintang laut. Nah, yang kedua itu ada vertebrata atau hewan bertulang belakang. Yang pertama ada Pisces atau ikan, yang kedua ada amfibi atau hidup di dua alam, yang ketiga ada reptilia atau melata, yang keempat ada aves atau burung, dan yang kelima ada mamalia atau menyusui. Nah, teman-teman, peranan klasifikasi dalam kehidupan itu ada 5. Yang pertama itu ada dalam pertanian, itu menentukan varietas unggul. Yang kedua, dalam kesehatan, itu untuk mengenali bakteri dan penyebab penyakit. Yang ketiga, ada konservasi, itu untuk mengelompokkan hewan langka. Yang keempat, ada industri pangan, itu memilih jamur atau bakteri yang bermanfaat.
keempat. Dan yang kelima itu ada farmasi, memilih tanaman obat untuk pembuatan obat. Nah teman-teman, dari penjelasan materi klasifikasi makhluk hidup, yuk teman-teman coba mengerjakan 5 soal ini sebagai belajar teman-teman. Nah teman-teman, itu dia penjelasan mengenai materi klasifikasi makhluk hidup. Semoga dari penjelasan tadi bisa menambah wawasan teman-teman dan juga bisa bermanfaat ilmunya. Terima kasih dan see you next time.